volumetri. Apa itu volumetri? Ya. Analisis volumetri, yaitu analisis kimia kuantitatif yang dilakukan dengan menentukan banyaknya volume larutan yang konsentrasinya sudah diketahui dengan tepat, yang bereaksi secara kuantitatif dengan larutan yang akan dianalisis. Larutan yang konsentrasinya diketahui dengan tepat disebut larutan standar atau larutan baku. Ya. Larutan standar biasanya dimasukkan dalam buret. Ya, biasanya dimasukkan dalam buret. Ya, buret itu atasnya ini 0, bawahnya 50. Nanti yang digunakan adalah buret dengan ukuran 50. Ya. Teknik pelaksanaannya. Larutan baku dalam buret. Larutan sampel dalam labu titrasi. Ya, ini. Larutan baku di dalam buret. Larutan sampel ada di labu titrasi. Di sini gambarnya ya, mungkin saya mencarinya itu agak susah yang pas itu yang bagaimana ya. Jadi ini sebetulnya kita menggunakan yang lehernya yang apa? Mulutnya yang lebar ya. Jadi kalau mulutnya lebar itu memang digunakan titrasi ya. Supaya apa? Supaya nanti ujung ini tidak natap-natap. Ya, kalau kita titrasi itu tidak natap-natap. Terus kemudian ada Erlenmeyer yang memang ini mulutnya kecil. Ya, itu biasanya nanti untuk penyimpanan atau untuk misalnya mau ekstraksi padat cair ya, dengan digoyang dan sebagainya kemudian ditutup dan sebagainya gitu ya. Jadi untuk semacam wadah gitu ya. Kalau kalau labu titrasi ini mulutnya lebar. Kenapa? Supaya tidak natap-natap di sini, supaya memudahkan kita. Termasuk memudahkan memasukkan sampel. Ya, memasukkan sampel. Ya, jadi ini contoh yang salah. Mencari yang pas itu sulit. Larutan baku dialirkan atau diteteskan ke dalam larutan sampel sampai titik ekivalen. Pekerjaan ini disebut dengan titrasi atau metode titrasi. Ya. Jadi ketika titrasi, nanti buret itu dipasang seperti ini ya. Ini namanya statif, ya statif. Statif. Kemudian ini klem, namanya klem, klem, ya, klem buret. Jadi ini khusus untuk buret atau mungkin tabung ya, misalnya tabung bentuk panjang mungkin ditaruh di sini enggak apa-apa. Asalkan pas ya. Jadi ini klem buret namanya, klem. Nah, posisinya bagaimana? Nanti meletakkan ini itu di tengah-tengah buret supaya tidak jatuh buretnya. Juga ininya klemnya ini jangan terlalu ke atas. Ya, kalau terlalu ke atas nanti nggak imbang. Ya, jadi nanti ini posisinya yang pas ya, seperti ini sudah cukup baik ya posisinya. Jadi nanti ini juga jangan terlalu ke bawah gitu ya. Idealnya di tengah lah, di tengah. Tengah atas sedikit atau bawah sedikit. Ya, jadi tidak boleh ini di atas begitu. Kemudian buretnya juga begitu. Nanti posisi buretnya itu juga kira-kira di tengah ini. Supaya apa? Supaya aman. Ya, tidak jatuh. Kemudian nanti bagian ujung buret ini nanti waktu kita letakkan begini, ini posisinya harus masuk ke sini. Ya, masuk ke labu titrasi. Supaya apa? Supaya nanti larutan itu tidak memercik. Ya, jadi nanti kalau dia itu di luar begini itu kan nanti kemungkinan muncrat itu besar ya. Padahal ini harus kuantitatif. Atau mungkin tetesan ini jadi keluar dan sebagainya. Jadi posisi ini nanti ada masuk sedikit gitu ya. Posisi yang aman. Kemudian dilakukan titrasi dengan mengangkat sedikit dari bawahnya ini. Dan bawah ini dikasih warna putih. Kalau misalnya warnanya hitam, kita kasih kertas berwarna putih. Untuk apa? Supaya kita tahu perubahan warnanya. Ya, perubahan warnanya. Kalau hitam nanti kan bisa tidak terlihat oleh mata ya. Seperti itu ya. Kemudian posisi tangan ketika titrasi seperti ini. Jadi tangan kiri ya. Tangan kiri ini memeluk buret. Nah, kayak gitu. Jadi jempolnya itu ada di depan sana ya. Yang di dekat kalian itu jempol. Kemudian jari yang lain ada di belakang. Ya, di belakang dari kalian duduk. Ya. Terus ini posisi waktu titrasi itu sebaiknya duduk. Ya, sebaiknya duduk. Kemudian tangan kanan ini
memegang labu titrasi. Ini tangan ini agak ke bawah sedikit. Jadi tidak nanti maksudnya itu nggak usah terlalu apa ya. Nanti ke tangan kalian jangan terlalu memegang ini, semua jari megang ini ya. Jadi supaya ringan. Ya, supaya ringan nanti waktu titrasi itu dan diputar, nanti diputar. Diputar ke dalam. Jadi mengarah ke kalian. Jadi bukan keluar tapi ke dalam. Jadi mengarah ke kita. Aliran apa? Putaran dari labu titrasi ini mengarah ke kita. Jadi berputar tapi mengarah ke kita. Jadi bukan ke sana kemari tapi diputar, ya. Kemudian mengalirkannya itu harus pelan. Mengalirkannya harus pelan. Kenapa? Ya. Karena supaya kuantitatif, tapi juga jangan terlalu pelan. Kalau terlalu pelan juga terlalu lama nanti. Ya. Jangan terlalu cepat. Karena apa? Nanti kalau terlalu cepat itu nanti cairan yang turun ya. Cairan yang turun itu nanti bagian tengah saja, sedangkan yang nempel di dinding ya ini belum turun. Ya, belum turun. Nanti volume yang keluar di sini itu tidak sama dengan waktu kita baca nanti akhirnya volumenya ya. Volume untuk ekuivalen nanti bisa tidak sama. Karena apa? Karena kita salah membaca ya, bisa jadi salah membaca. Karena apa? Cairan itu masih nempel di dinding, kemudian kita sudah membacanya. Gitu ya. Itu yang buat nanti kesalahan. Oleh karena itu titrasinya adalah tetes demi tetes ya. Tetes demi tetes. Jadi jangan dikurocok begitu. Meskipun kalian sudah tahu kira-kira oh tadi titrasi yang pertama ketemu 9,5, berarti saya langsung gerocok 9 mili, tinggal 0,5-nya nanti tinggal netes-netes, nggak begitu, nggak boleh. Ya tetap semua harus begitu. Karena nanti kalau gerocok tadi nanti antara volume yang keluar di sini dan menyebabkan titik ekuivalen, titik akhir titrasi. Di sini nanti terbacanya itu bisa salah ya karena tadi ya. Karena sebagian larutan ini masih nempel di dinding, belum turun semua secara kompak. Kalau tetesannya pelan, maka semua bagian tengah maupun pinggir-pinggir yang di wadah ini akan menurun secara kompak. Seret, seret. Kalau misalnya langsung tengah nggak gerocok ya, jadi itu hanya bagian tengah saja, yang lain masih belum ya. Seret, gitu ya. Pinggir-pinggirnya belum. Ya, bisa dibayangkan kan? Nah, pada titik ekuivalen V1 kali N1 sama dengan V2 kali N2. Ya. Misalnya kita tulis di sini apa? Sampel ya. Di sini standarnya ya. Larut di sini sampel, sini standar. Misalnya asetat, asam asetat, volume asam asetat kita tuliskan 10,0, N-nya dicari ya. Kemudian NaOH, volumenya kan kita baca dari titran ini ya. N-nya sudah tahu, sudah diketahui sekian. Ya. Nah, untuk NaOH itu kan dia standar apa? Primer apa sekunder? Sekunder ya. Nah, itu harus dibaku dulu ya. Oleh karena itu harus dibaku dulu sehingga nanti tahu konsentrasinya NaOH. Jadi dimasukkan di sini. Sehingga di sini normalitas dari larutan sampel kita akan tahu ya. N1 sama dengan V2 kali N2 dibagi V1 kan begitu ya. Ya, ketemu normalitas. Jika salah satu larutannya berwarna, ya, titik ekuivalen dapat diamati. Misal, titrasi asam oksalat yang tidak berwarna dengan larutan KMNO4 yang berwarna ungu, perubahan larutan dari tidak berwarna menjadi ungu muda. Ya, jadi mudah diketahui ya karena titrannya sudah berwarna ya. Jika kedua larutan tidak berwarna, titik ekuivalen tidak teramati sehingga perlu penambahan indikator sebagai zat pembantu dalam pengamatan titik ekuivalen. Ya. Nanti mengenai teori indikator dan sebagainya untuk asam basa dan indikator lainnya nanti bisa dipelajari sesuai dengan masing-masing metodenya. Titik ekuivalen tidak dapat diamati dengan mata, ya. Titik ekuivalen tidak dapat diamati dengan mata.
Yang dapat diamati dengan mata adalah perubahan warna larutan, di mana titrasi harus dihentikan, yang disebut sebagai titik akhir titrasi. Ya, titik akhir titrasi, yaitu titik pada saat titrasi harus dihentikan. Nah, pada umumnya titik akhir titrasi terjadi sesudah titik ekivalen. Bisa dimaksudnya ini ya. Jadi titik ekivalen itu tidak bisa diamati oleh mata. Ya. Sementara yang bisa diamati oleh mata itu karena terjadinya perubahan warna indikator ya, yang disebut dengan titik akhir titrasi, yaitu di mana titrasi harus segera dihentikan. Kapan menghentikannya? Ya saat berubah, itu langsung henti. Ya, mata kita begitu melihat ada perubahan itu langsung kita hentikan. Nah, itu ya. Langsung dihentikan ketika sudah terjadi perubahan. Contoh, ya, titrasi CH3COOH, yaitu asam asetat, dengan larutan NaOH, menggunakan indikator PP. Ya, jadi larutan CH3COOH itu nanti di labu labu titrasi ya. Kemudian kita tambah indikator PP 2 sampai 3 tetes dan tidak memberikan warna ya. Kemudian larutan ini dititrasi dengan NaOH sampai titik ekivalen sebelum ada perubahan warna. Adanya kelebihan 1 tetes larutan NaOH yang bersifat basa, dengan adanya indikator PP maka akan terjadi perubahan menjadi merah muda. Ini harus dihentikan. Kalau nanti diteruskan menjadi sangat merah, ya. Oleh karena itu namanya indikator itu begitu sudah berubah sudah kita hentikan. Perbedaan titik akhir titrasi dan titik ekivalen tidak boleh terlalu besar. Ini akan menimbulkan kesalahan titrasi. Makin besar perbedaan antara titik akhir titrasi dan titik ekivalen, maka makin besar pula kesalahan titrasi. Ini contohnya ya. Kita mau ini titrasi asam asetat ya. Asam asetat itu kan asam apa? Lemah apa kuat? Lemah ya. Kalau lemah, ya berarti ini pH-nya yang untuk konsentrasi 0,1 mungkin ya tidak tepat 1 ya. Karena dia asam lemah. Ya, maka itu ini. Ini kira-kira ini. Nah, itu ya. Titik ekivalen itu terletak di tengah-tengah sini. Ya, titik ekivalennya ada di tengah-tengah sini. Ya. Untuk coba nanti dihitung ya, titik ekivalen antara titrasi CH3COOH titrasi dengan NaOH. Lah, berapa titik ekivalennya? Kemudian kalau kita menggunakan indikator PP, maka perubahan titik ekivalennya ada di sini ya, sekitar itu. 8,3 sampai berapa? 10,3 ya untuk indikator PP. Ya, jadi di situ ya. Jadi ini pas titik ekivalen kemudian warna itu akan tampak setelah itu ya, setelah itu. Kemudian bagaimana dengan titrasi HCl dan NaOH ya. Titrasi HCl dan NaOH kuat-kuat. Ini sangat tajam ya. Jadi pH konsentrasi 0,1 ini pH-nya 1 ya. Kemudian karena kuat-kuat dia ini kurvanya tajam, tajam sekali ya. Dibelokkan ini tajam ya. Dekat titik ekivalen tuh sangat tajam perubahan pH-nya. Nah, kalau kita lihat pH ekivalen untuk titrasi HCl dan NaOH berapa? Sama-sama kuat ya, 7. 7 di sini. Kalau kita menggunakan PP, bagaimana? Bisa enggak? Boleh enggak? Padahal biasanya indikator itu digunakan sesuai dengan apa? pH titik ekivalen kan begitu. Ya. Nah, ini titik ekivalennya 7, tapi kita kok menggunakan PP boleh tidak? Begitu ya. Jawabannya boleh. Boleh. Kenapa? Coba kita lihat ini, titik ini ya. Misalnya pada pH 7 ini volumenya 25. Kemudian PP itu akan berubah ketika pH-nya mencapai 8,3. Nah, kalau kita lihat ini dan warna pink ini, itu selisih volumenya berapa? Bisa dilihat apa tidak? Selisihnya sangat sedikit, 0,0
nol sekian gitu ya volumenya, sedikit sekali. Sehingga PP itu digunakan untuk titrasi asam kuat, basa kuat, boleh dengan kesalahan yang kecil dan dapat diabaikan. Contoh titrasi HCl dengan larutan NaOH dengan indikator PP. Ya, indikator PP perubahan warnanya 8,3 sampai 10 ya. Tadi disebutkan 10,3, yaitu 8,3 sampai 10. Titik ekivalennya adalah pada pH 7. Sementara titik akhir titrasi pH-nya 8,3. Ya, ini awal mula indikator PP itu berubah ya di pH 8,3. Kalau sampai 10 itu masih pink, setelah itu merah ya. Titrasi ideal jika titik akhir jatuh bersamaan dengan titik ekivalen. Dalam praktek tidak pernah ada ya. Tadi itu sudah saya sampaikan ya tadi sebelumnya ya untuk titrasi hasil dan NaOH. Kenapa pada pH titik ekivalen pH 7 tapi kita bisa menggunakan indikator PP ya yang dia baru berubah pada pH 8,3. Ya tadi itu ada perbedaan tapi sangat sedikit. Karena apa? Karena hasil dan NaOH itu sama-sama kuat sehingga kurva titrasinya itu sangat tajam. Jadi perubahan pH-nya itu sangat tajam dengan perubahan volume NaOH yang sangat kecil. Ya. Untuk memperkecil kesalahan, diusahakan agar titik akhir titrasi jatuh sedekat mungkin dengan titik ekivalen. Sehingga pemilihan indikator yang tepat itu sangat penting. Ya. Dasar reaksi titrimetri adalah A ya, A kecil A besar plus B kecil B besar menjadi hasil reaksi. A adalah larutan standar, B adalah larutan sampel. Jadi maksudnya titrasi B ya menggunakan A ya, itu akan memberikan hasil reaksi. Syarat-syarat reaksi titrimetri. Yang pertama, reaksi harus sederhana ya. Tidak ruwet ya, artinya A B menjadi C plus D gitu saja. Jadi tidak yang ruwet gitu ya. Ya, reaksi harus sederhana, stoichiometri ya, perbandingan yang setara ya. Dan tidak ada reaksi samping ya. Jadi untuk titrasi itu reaksinya harus sederhana. Kemudian reaksi juga harus berlangsung cepat. Ya, jika perlu dilakukan pemanasan atau ditambah katalisator. Jadi seandainya itu reaksi itu sudah sederhana, sudah stoichiometri, tetapi ternyata agak lambat reaksinya. Nah, itu harus dipercepat dengan pemanas suhu itu. Nah, teknisnya nanti ya, ketika praktikum dan nanti akan dijelaskan pada praktikum kuliah mengenai permanganometri. Pada saat tercapai titik ekivalen, terjadi perubahan yang jelas. Ya, jadi pada saat titik ekivalen harus terjadi perubahan jelas, baik secara fisik, perubahan gas, endapan warna, atau kimia, perubahan pH. Ya. Ya, jadi kalau untuk titrasi kan titrasi asam basa tentunya perubahan pH, kemudian pembentukan gas ini jarang ya, belum pernah yang kita lakukan untuk perubahan gas ya. Yang endapan dan warna ini ada ya, warna ini juga misalnya kompleksometri ya, kemudian endapan itu argentometri. Ya. Indikator yang digunakan harus dapat memberikan ketentuan yang jelas pada akhir titrasi. Ya. Yang kelima, jika ada indikator yang mampu menunjukkan tercapainya titik ekivalen, maka proses ini harus dapat dikerjakan secara elektrokimia, yaitu titrasi potensiometri, titrasi konduktometri, titrasi amperometri. Ini nanti disampaikan di kuliah spektrometri, elektrometri. Kemudian pembagian analisis volumetri berdasarkan reaksi ya. Reaksi dasar dalam analisis volumetri dibagi menjadi dua, yaitu satu, reaksi yang tidak mengakibatkan terjadinya perubahan valensi, yaitu reaksi kombinasi ion. Ya.
Kemudian yang kedua, reaksi yang mengakibatkan terjadinya perubahan valensi, yaitu reaksi redoks. Ya, ini saya kira juga di kimia dasar ada ya. Kemudian dari dua jenis reaksi di atas dapat dibedakan menjadi 3 jenis proses titrasi, yaitu titrasi netralisasi, ya, yang pertama. Kemudian yang kedua, titrasi pengendapan dan pembentukan kompleks. Yang ketiga, titrasi redoks. Titrasi netralisasi dan pengendapan dan pembentukan kompleks itu termasuk reaksi kombinasi ion, jadi tidak ada perubahan valensi, ya, tidak ada perubahan valensi, valensinya tetap. Kemudian yang berubah adalah redoks. Ini titrasi redoks. Yang pertama, titrasi netralisasi. Titrasi asidimetri. Nah, asidimetri. Titrasi terhadap basa bebas atau larutan garam yang berasal dari asam lemah dengan larutan standar asam. Ya, jadi standarnya itu asam, maka disebut titrasi asidimetri. Jadi ini standarnya asam. Jadi asamnya itu ada di buret, gitu maksudnya asidimetri. Nah, contoh NaOH atau CH3COONH Na dititrasi dengan HCl. Jadi titranya adalah HCl. Ya. Ya, ini OH- ditambah H plus menjadi H2O. CH3COO- ditambah H plus menjadi CH3COOH. Di sini reaksinya adalah reaksi kombinasi ion. Ya, jadi kombinasi ini tambah ini menjadi ini dan ini, ya, begitu ya. Jadi kombinasi ion tidak ada perubahan valensi. Berikutnya adalah titrasi alkalimetri, yaitu titrasi terhadap asam bebas atau garam yang berasal dari basa lemah dengan larutan standar basa, ya, basa, standarnya basa alkali, ya, disebut alkalimetri. Dia ada di dalam buret, ya, jadi buretnya isinya basa, itu berarti titrasi alkalimetri. Contoh adalah titrasi HCl atau NH4Cl dititrasi dengan NaOH. Ya, jadi H plus plus OH- menjadi H2O. NH4 plus OH- menjadi NH4OH. Di sini ada reaksi kombinasi ion. Tidak ada perubahan bilangan oksidasi atau tidak ada perubahan valensi. Ada lagi apa ya contoh yang paling terkenal? Asam asetat dititrasi dengan NaOH, itu nanti yang dipraktikumkan, yaitu termasuk titrasi alkalimetri. Yang kedua, titrasi pengendapan. Yang pertama, titrasi pengendapan, ya. Semua jenis titrasi yang menghasilkan endapan, contoh titrasi Cl- dengan larutan standar Ag nitrat. Cl- plus Ag plus menjadi AgCl. Ini reaksi kombinasi ion, jadi Cl- dan Ag plus menghasilkan AgCl. Hanya kombinasi saja, tidak ada perubahan valensi. Yang kedua, contohnya adalah reaksi pembentukan kompleks. Semua jenis reaksi yang mengakibatkan terjadinya senyawa kompleks. Contoh titrasi Cl- dengan larutan standar HgNO3 2 kali. Ya, Cl- plus Hg2 plus menjadi HgCl2 kompleks. Di sini hanya reaksi kombinasi ion. Nanti untuk lebih jelasnya, ya, itu nanti ada materi khusus untuk titrasi-titrasi ini, ya. Ini hanya pendahuluan saja. Berikutnya adalah reaksi redoks, titrasi redoks. Semua titrasi yang menyangkut reaksi redoks atau reaksi perpindahan elektron antara zat yang dititrasi dan zat pentitrasi. Larutan standar, misalnya dia oksidator, kemudian sampelnya adalah reduktor, atau sebaliknya. Ya, jadi nanti akan terjadi perubahan bilangan oksidasi atau valensinya, ya. Contoh titrasi serimetri. Garam ferro, ya, FeSO4, ya, sebagai reduktor dititrasi dengan garam seri CeSO4 2 kali sebagai oksidator. Fe2 plus Ce4 menjadi Fe3 plus Ce3 plus. Ya, reaksinya seperti ini. Jadi Fe2 plus
menjadi Fe3+ plus elektron. Ya, dia mengalami oksidasi, kemudian Ce-nya mengalami reduksi, dia menangkap elektron. Ya. Ini adalah reaksi hidrasi redoks. Selamat belajar, jika ada yang ditanyakan silakan.